Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsalahu kafatan linnasi basyiran wa nadhiran wa hadiyan bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Al-ayah sadaqallahul adzim. Hadratil kiram, para alim, para kiai, para ustaz, ustazah, sesepuh bini sepuh yang selalu saya taati, ketua yayasan, penasehat dan seterusnya Masjid At-Tadhkirah, sekaligus ketua takmir masjid yang sangat saya hormati, dan seluruh jamaah yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sore hari ini mengakhiri puasa Ramadan kita di hari yang ke-23. Alhamdulillah. Berarti ini jenengan makin bagi poso sudah dapat 23. Berarti hari raya kurang berapa hari? Hafal ini misalnya. Alhamdulillah. Kalau nanti Ru'yatul Hilal di hari Sabtu itu dilihat bulan belum tampak, bulan Syawal, berarti Ramadan ini diistimewakan jadi 30 hari. Jadi nanti puasanya genep 30, berarti hari Senin hari rayanya. Kalau hari Sabtu itu dilihat bulan Syawal sudah kelihatan, ya Sabtu itu langsung takbiran. Hari Ahad, hari Minggu, hari raya. Jenengan kira-kira kepingin hari rayanya hari Ahad apa hari Senin? Enak ini riyo yang disik mawon, ini Minggu mawon, ya. Mudah-mudahan puasa yang sudah hampir dapat 23 hari ini senantiasa mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, niki maghrib niku pukul pinten nih? 17.40. Berarti kurang 40 menit Pak niki, Pak. Nek kula tingali gaya jenengan wis saya kabeh ngene iki. Wis sendepel kabeh ngoten bisa ngene. Sehingga memang kondisi apa itu kajian menjelang maghrib dengan kajian setelah subuh itu hampir sama. Kalau setelah subuh ini kondisi wekten tasih waret. Gini mana? Ini awalnya kelangopan, apa terima. Nek kajian menjelang maghrib kuali aneh Pak. Wetenge kali angin tok. Jadi dia boleh angop doa. Jadi saya harus bijaksana ini. Ini aku ceramah serius-serius. Bisa keteruan kabeh wong-wong di sana.
Makanya kita awali, ayo kajian sore hari ini santai saja. Yang terpenting kita bisa menikmati puasa kita, sehingga puasa kita ini senantiasa menurunkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Puasa dan ibadah yang kita lakukan di hari sampai di hari ke-23 Ramadan ini bisa meraih maghfirah, pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan berbekal rahmat dan maghfirah Allah ini, kita nanti pantas digolongkan orang-orang yang itkum minan nar. Diri kita diharamkan tersentuh api nerakanya Allah, dan kapanpun kita nanti dipanggil oleh Allah bisa dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Pun jenengan pirengaken kula kali liar-liar ambek sedepen. Mboten apa-apa, Pak. Nggih. Dadi wis sampean rasa-rasane keturun itu lebih utama. Tidak sampai semakin nikmat, semakin keturun, semakin entek dosa sampean. Nggih. Wis sampean diteni nang kanca sampean kok semakin angkel turu berarti dosa entek wong. Nggih, makane sampean turu kabeh, Pak. Kok tak yo meneng aku. Ala aku ngandani turu. Yuk kita sholawat jibril bareng-bareng. Oke, moga semangat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Anta syamsun, lebih tinggi. Anta syamsun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta syamsun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa ghani. Anta misbahus. Ya Habib, ya Habibi, ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Habib, ya Habibi, ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Ya muayyad, ya mumajjad, ya imam al-qiblatan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi kita introspeksi diri kita koreksi diri kita. Nek utang luwih ngomong introspeksi udah ya untuk aku. Masalah yang suatu kelah. Biasa kan teko ngoten ngopi dhisik ngoten. Nah, ini langsung teko langsung ceramah ya.
Aku wis kudanan iki koyo kebanjiran jae ngono. Mau macet Pak kalau berangkat jam 4 lebih seperempat. Sampai sini jam 5 kurang 10 menit. Berarti 35 menit umur. Waktu. Ya saya 10 menit terus tak kok biasa ya. Nah, so. Makanya dibeli balik kali sampai mungkin tak jalan ayo macet ya dibeli. Jamaah rahimakumullah, coba kalau kita introspeksi diri kita. Kenapa sih Allah itu setiap tahun itu memberikan kesempatan kita untuk menikmati ibadah puasa ini? Kemarin di terawih sudah saya sampaikan, kalau kita hitung seumur kita ini sudah berkali-kali melaksanakan Ramadan. Ternyata jawabannya di surat Al-Bayyinah ayat ini. Nanti dengan kaji di surat itu. Ya. Agama kita itu bisa tetap tegak lurus. Agama kita itu bisa selalu istiqomah. Kalau kita itu memegang 3 hal ini. Coba nanti kita kaji pelan-pelan surat ini. Dalam surat ini Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Ini waktu ngomong apa itu? Kalau di fikih, Ustaz Ilyas itu paham. Di fikih memang kalau puasa wajib harus ditampakkan seperti ini. Jadi sampai puasa Ramadan, duduk-duduk nggak apa-apa Pak. Jadi lemes, apa-apa puasa Ramadan, duduk-duduk nggak apa-apa. Jadi melaku, dilu, ayo apa-apa puasa. Nggak apa-apa, puasa wajib itu harus ditampakkan. Ya. Tapi kalau puasa sunnah itu seyogyanya disirikan. Ya. Kalau puasa sunnah, makanya jenengan kalau maklum jenengan melas, nanti kita apa aja puasa wajib. Kenapa seperti itu? Coba jenengan cermati ayat ini. Allah itu memerintahkan kita 3 hal. Yang endingnya wadzalika dinul qayyimah, yang membuat agama kita itu bisa lurus, bisa tegak, bisa kuat, bisa istiqomah. Apa yang bisa menegakkan, meluruskan, mengistiqomahkan agama kita? 1, liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Apa itu? Menyembah Allah, melaksanakan perintah agama dengan mukhlisin, dengan ikhlas. Ibadah hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ibadah yang super mukhlisin, ibadah yang super ikhlas, salah satunya adalah puasa. Makanya jenengan dipertemukan terus oleh Allah dengan Ramadan itu supaya kita itu betul-betul dalam beribadah itu menancapkan sifat mukhlisin, ikhlas, sendepelannya, niatnya hanya karena Allah. Kalau jenengan belum sholat, ngaku sholat, kelihatan Mbak. Wong durung rogerane sembahyang kok ngaku sembahyang, bojo itu. Jenengan belum zakat, ngaku zakat, kelihatan belum tampak mengeluarkan zakat. Jenengan belum haji, wong tawafi kuna asrama haji ngaku haji. Yo ketok, Pak. Tapi kalau jenengan ndak puasa, ngaku puasa, ndak ada yang tahu. Jenengan pulang kerja, ngaku nang istri, ya apa Pak, puasanya kuat. Wis gede kok gak kuat poso. Ya kuat. Padahal sampean dhuwur mawon lho. Mampir nang warung pinggir kantor. Bojo sampean yo gak lho.
Sama telepon gaya adik takoni adik ngomong poso sama gua bang. Oh ada semangat. Itu berarti harus mokel bisa. Tidak apa-apa kalau puasa itu harus seperti itu kan saya katakan kalau ditanya oleh teman ya apa poso dina iki. Alhamdulillah nikmat. Apa meneh pas udan ini gak kroso. Telat luwe gak kroso. Nikmat kudu ngono, Pak. Kalau sampai ditakoni wong poso, ya aku poso kan ora poso di meja jadi. Wis pegawean numpuk, bawa panas, rasane kudu mokel to ae. Ya aja ngono Pak ditakoni, Pak. Sing semangat, Pak. Sehingga apa? Imun kekuatan puasa itu muncul. Padha sampe ditakoni kanca ngoten, ya apa Pak sehat? Oh, alhamdulillah, sehat walafiat. Ngono. Sehingga imun kesehatan muncul. Ojo ditakoni wong ya apa Pak sehat? Ya segini kira kadang-kadang yo kalau lu kadang-kadang yo ojo Pak, semangat Pak. Nah ini hikmahnya puasa Pak, mendidik orang berpuasa itu beribadah mukhlisin, menjadikan orang hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah Muhammad SAW memberikan semangat kepada kita. Kalau semua ibadah selain puasa, kata Rasulullah Muhammad SAW, itu dilipat-lipat gandakan pahalanya. Bi asri amsalihha ila sab'i mi'ati dhifin. Antara 10 sampai 700 kebaikan pahala. Jadi kan melaksanakan ibadah apa saja ada standar ganjarannya, ada UMR-nya kalau gaji, sudah ada patokan pahalanya. Kalau orang bekerja sudah ada patokan ganjaran, patokan gaji. Nek ono juragan gaya itu akas. Tapi juragannya rodok serupe detik ngoten, ya rodok klemes sampe sana. Apa perasaane aku kerja ngene nek ngono ya. Bayarane ya. Wis ketok bisa. Bisa membuat seperti itu. Tapi kalau puasa kata Rasulullah Muhammad SAW, "Fawwali wa ana ajzibi." Puasa umat Rasulullah itu hanya untukku. Hanya untuk itu berarti mukhlisi. Hanya kita memandang ridho Allah. Nek kula jenengan puasa itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, wa ana ajzibi. Kata Allah, aku urusanku sing wae ganjaran iki. Lho kira-kira nek sing nanggung juragane dhewe ngoten, kira-kira di bawahnya UMR apa di atasnya UMR? Iya wis sak jukuke, Pak. Nggih mboten? Ya sak jukuke ya sak akeh apa? Pekerjaan sampean, karya sampean sudah disenangi dan ditanggung oleh juragan sampean. Itulah puasa, mendidik orang untuk berpuasa, beribadah secara ikhlas yang hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dasar daripada semua ibadah dan meluruskan agama kita. Perintah utama Allah kepada kita manusia adalah wa ma umiru. Allah hanya memerintahkan kepada kita illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yang pertama, tidak diperintahkan selain beribadah, melaksanakan perintah agama dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ibadah dan ikhlas itu sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Coba jenengan bayangkan, ibadah dengan keikhlasan itu tidak akan bisa dipisahkan. Ibarat tubuh dan roh. Tubuh itu ibadah, ruh itu keikhlasan. Kalau tubuh sudah ditinggalkan
Ini sampai ini jebol kan? Tubuh ditinggalkan ruh itu namanya jenazah. Bahkan dikatakan bangkai, sudah tidak berharga lagi. Sama dengan ibadah yang ditinggalkan keikhlasan, maka ibadah itu pun tidak akan ada artinya sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Digambarkan secara panjang lebar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 264, nanti dengan kaji. Di situ diibaratkan ada sebuah batu yang licin, ada banyak debu menempel di batu yang licin itu, terus diguyur dengan air hujan. Kira-kira menurut pendapat jenengan, bentuk niku bersih apa boten? Bersih, Pak. Apa nempel nang watu lunyu kegrojok batu hutan, bersih, Pak. Artinya apa? Ibadah yang kita lakukan setelah kita balik sampai kita meninggal dunia, kalau tendensinya, kalau niatnya tidak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersih, Pak, nanti kita tidak dapat pahala sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ayo kita berpuasa ini belajar. Sekali lagi, berkali-kali kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk belajar ibadah, hanya tendensinya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang panjang itu diceritakan, Pak, orang yang ahli baca Quran, dia melantunkan Qurannya dengan suara yang merdu. Dia sangat banyak menghipnotis orang dengan bacaan Al-Qurannya. Dia bisa menyadarkan seseorang, menguatkan keimanan seseorang dengan bacaan Qurannya. Ditanya ketika meninggal, hei simpulan, apa yang kamu andalkan untuk masuk surga? Orang ini jawab, Pak, aku baca Quran, niat ikhlas karenamu ya Allah. Aku banyak menyadarkan orang, menguatkan keimanan seseorang dengan firman-firman-Mu yang aku baca. Apa kata Allah? Lihat niat dalam hatimu. Suaramu yang merdu kamu lantunkan berkali-kali di muka bumi itu. Niatmu hanya ingin dipuji oleh orang lain. Dan itu sudah kamu dapatkan, kamu diluluhkan banyak orang dengan suaramu yang merdu. Itulah pahalamu di dunia. Di akhirat di sisiku kamu tidak mendapatkan apa-apa. Na'udzubillah min. Dipanggil lagi, Pak, orang yang hartawan, Pak. Orang yang suka berderma. Dipanggil oleh Allah, apa yang kamu andalkan untuk masuk surgaku? Orang ini menjawab, aku dititipi oleh Tuhanku, oleh Allah dengan banyak harta benda. Aku sedekahkan, aku infakkan, aku berikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku ikhlaskan Allah. Apa kata Allah? Lihat hatimu. Kamu melakukan seperti itu, niatmu hanya kepingin disebut dermawan oleh orang lain. Dan itu sudah kamu dapatkan di dunia. Kamu dilulukan orang sebagai orang dermawan. Di akhirat kamu tidak mendapatkan apa-apa. Coba, ini dasar ibadah itu, mukhlisin itu luar biasa. Menegakkan agama kita, meluruskan agama kita. Bahkan dipanggil satu orang yang mati syahid, Pak, berperang di jalan Allah. Apa yang kamu andalkan untuk masuk surgaku? Aku berjuang sampai meninggal dunia, kutaruhkan nyawaku untuk agamamu ya Allah. Apa kata Allah? Lihat niat dalam hatimu. Kamu berjuang sampai meninggal, niatnya bukan karenaku. Kamu kepingin disebut oleh orang lain sebagai pahlawan. Itu sudah kamu dapatkan gelar itu di dunia. Bahkan kamu sudah dimakamkan di makam pahlawan. Maka di akhirat di sisiku kamu tidak mendapatkan apa-apa.
Coba ini kita renungkan jamaah rahimakumullah, seberapa banyak sudah ibadah, perjuangan, amal solih yang kita lakukan. Apakah dalam renungan sore hari ini sudah masih adakah niat yang bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena Allah itu tergantung pada niat kita masing-masing. Coba kita simak satu firman Allah dalam surat Hud ayat 15 sampai 16. Allah memberikan kebebasan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Allah menyampaikan dalam surat ini, barang siapa beramal, beribadah, berjuang, tujuannya hanya mengendaki kesenangan dan keindahan dunia saja. Jenengan melaksanakan nopo mawon, ibadah nopo mawon, berjuang model nopo mawon, hanya kepingin kesenangan, keindahan, luluan, lem-leman di dunia saja. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit pun, kata Allah, yang tidak dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disempurnakan balasannya, tidak sedikit pun dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang seperti itu, kalau kita itu kepingin berjuang, dapatkan penghargaan dari orang lain, ngono ku ya dituruti ambek Gusti Allah. Yo dapat penghargaan temen ambek Allah. Dilem-lem uang. Ini ujian yang sangat berat. Jadi orang baik dianggap baik, terus dibaik-baikkan. Ini ujian yang paling berat untuk orang baik. Justru ketika kita berbuat baik, tidak diketahui oleh orang lain, dan tidak dianggap baik sama orang lain, itu adalah derajat yang paling tinggi buat kita. Tapi biasanya orang sobat nek wis awake wis soro berjuang terus gak dianggap kok mulai dilok-lokno. Kadang-kadang ngelong sobat, gak kok berlemu. Ya bisa kamu jadi gak berlemu belas. Ngelongso. Tapi itu sebenarnya derajat yang paling tinggi. Ya. Tidak dikurangi sama sekali sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Orang-orang yang beribadah, berjuang, hanya kepingin keindahan dunia saja, maka orang seperti itu, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar, tidak dapat sedikit pun kebaikan di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Lenyap bersih seperti debu yang nempel di batu yang licin tadi. Lenyap semuanya amal usahanya, dan sia-sia semuanya perjuangan dan amal ibadahnya. Makanya penegak agama, pelurus agama kita yang pertama adalah liya'budullaha mukhlisina lahuddin, dan itu ada di puasa. Orang puasa itu kan gandengannya dua, ya kan? Perintahnya orang puasa itu kepada siapa? Ya ayyuhalladzina amanu. Perintahnya puasa itu hanya kepada orang yang beriman. Orang beriman yang puasa bagaimana yang bisa menurunkan maghfirahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ternyata gandengannya juga dengan mukhlis, dengan ikhlas. Puasa tanpa keikhlasan tidak akan mendatangkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sabda Rasul ini sudah masyhur, Pak. Setiap ustadz, setiap kiai Ramadan mesti disampaikan. Syahrul Ramadana, syahrul kataballahu alaikum siyamahu. Kata Rasulullah, Allah itu di siang hari Ramadan mewajibkan kita berpuasa. Wasanantalakum qiyamahu. Dan di malam hari kita disunahkan untuk menegakkan malam hari dengan banyak beribadah, amal-amal sunnah. Jadi perintah ini gandeng dua ini jamaah rahimakumullah. Makanya diingatkan sama Rasulullah, faman soma wa qoma. Barang siapa yang siangnya kuat berpuasa, terus malam harinya terus menikmati sunnah-sunnah Ramadan, tarawihnya nikmat, tadarusnya nikmat, qiyamul lailnya nikmat. Ini gandengannya puasa. Dasarnya imanan wa ihtisaban. Dasarnya puasa iman dan ikhlas karena Allah. Kadang-kadang banyak loh Pak, orang itu puasa kuat, gak tahu mukel Pak. Kuat nek poso gak tahu mukel belas. Tapi awane kok poso Pak, tapi bengi yo gak tahu metu nang masjid nang musala, gak tahu tarawih. Yo gak tahu darus, bengi yo tani tapi ngoyo tok. Iku wong dhuwur kan gak model koyo ngono iki Pak. Wong nggih kula dhuwur mriku. Nek yang mriki kok mboten enten ya. Wong mboten enten sing aku maksudnya meneng kae. Kalau ada orang puasa modelnya seperti itu Pak. Puasa kuat siang harinya, tapi malam harinya tidak mampu melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, maka tidak termasuk janji Rasulullah, kharaja min dunubihi kayaumin waladat su'umu. Nek ana wong poso tok awani, bengi gak ngelakoni amal ibadah sunnah yang lainnya, maka belum mampu untuk menghapus dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun apa? Indikasi poso akhir puasanya tadi malam-malam, nanti malam-malam 24 ya kan. Kadang-kadang kan bungkur itu wong pinter Pak. Nek malam ganjil wonten masjid bubuk Pak. Koyo dewe seru nek lalu kok dari muncul malam ganjil gitu. Nek malam ganjil itu jarang. Jadi mboten mungkin Ustaz. Napa niku lagi kok muncul malam ganjil niku. Koyo malaikat Jibril niku. Kalau ada orang semakin akhir Ramadan, kok semakin bisa merasakan nikmatnya ya Allah. Alhamdulillah semakin akhir Ramadan semakin enak aku terawih. Semakin enak aku bertadarus Al-Quran. Semakin nikmat saya qiyamul lail. Yakin puasa orang seperti itu diterima oleh Allah dan mendatangkan maghfirah, pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita berpuasa tambah akhir tambah menjadi riyo terawih rasa-rasen. Terawih 20 ya rasa-rasen. 8 ya rasa-rasen. On asem 4 mulai terawih. Ustaz lihat ono imam madzhab sing mulai terawih lo rekaat pun oleh tak ya. Ya melo ono Mbak Imam Samudra. Kok rasanya tambah rasa-rasen. Nonton tenang itu, dagang buyan. Harus wis kesesat Pak. Kudune sampean khatam pisan sak Ramadan. Iki wis khatam jus 3 Pak. Kalau ibu-ibu saya enggak ragu. Ini wis khatam pindho, khatam 3 bisa Pak. Dan bapak-bapak malas kabeh iki kaya sampean. Minimal khatam pisan berarti sekarang itu sudah jus 23. Ya kan? Tapi aku kok tambah rasa-rasa tangi bengi rasa-rasa. Ini ada indikasi puasa kita masih belum diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan belum mendatangkan maghfirah, pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Semakin orang itu dosanya diampuni oleh Allah, dia semakin banyak merasa banyak dosa. Semakin dia menikmati ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun telah Pak jenengan kudu bersyukur nek akhir Ramadan tambah nikmat ibadah, berarti poso sampean sampun diterima lan dosa jenengan sampun kathah
di ngapura kali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah didikan ibadah mukhlisin di Ramadan. Ketika orang sudah menandaskan ibadahnya dengan ikhlas, insya Allah semakin Ramadan akhir dia semakin ya Allah lan wis dina 23 mari mulai wis entek Ramadan iki. Ya Allah nek saged Ramadan iki jenengan tambah sekulan kas apa ya Allah. Sing lebih nikmat kula ibadah iki. Ente bisa wong kene jan Ramadan tambah sekulan kas ini. Ora kentek kan. Kurang seminggu kudu yo mingguan kok. Ini perintah Allah yang menegakkan agama kita. Liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Makanya kita tanamkan, kita didik diri kita untuk beribadah itu hanya sedepelannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarlah kita dicaci orang, biarlah kita tidak dilihat orang. Yang penting kita mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir Pak, ini kurang 5 menit Pak ini. Ya. Gimana supaya kita terhindar dalam perbuatan yang tidak ikhlas karena Allah ini? Kita hindari 4 tandanya. Kalau ada tanda-tanda ini dalam diri kita, berarti ada indikasi kita beribadah, berjuang itu mungkin ada yang tidak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah pernah mengatakan lil mar'i arba'u alamat. Ada 4 alamat, ada 4 tanda ketika orang itu beribadah tidak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu yang pertama? Yaksulu idza kana wahda. Dan yang kedua, wayang syutu idza kana ma'an nas. Coba ini kita introspeksi diri kita, tidak usah lunting, tidak usah lihat orang lain. Apa itu indikasinya ibadah riya tidak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaksulu idza kana wahda. Dia merasa malas jika beramal, beribadah, berjuang sendiri. Jadi nek sembahyang ibadah ijen itu malas. Nek sembahyang ijen aku mani dhuwur lho Pak, sak menit lho kelakon. Jadi Allahu Akbar sampai salam sak menit wis kelakon. Lho bu baca apa sembahyang? Apal, wis apal. Ya kan? Tetapi wayang syutu idza kana ma'an nas, ketika di hadapan orang banyak, dilihat orang banyak, dia sangat tangkas dan kelihatan khusyuk. Nek nang ngarepe aku takbir, masyaallah, diulang-ulang Pak. Kasih to. Kasih to. Masyaallah. Tapi ini tergantung hati, tidak bisa dilihat lahirnya tuh. Makanya ini hanya pelajaran buat dirinya sendiri. Kalau diri kita itu merasa ogah-ogahan beribadah, saenake dhewe ketika beribadah berjuang sendirian, ya Allah, ini riya ini ya Allah, astagfirullahaladzim. Ketika kita di hadapan orang banyak, dipuji oleh orang banyak, semakin kita tangkas, semakin kita giat beribadah. Ini juga berisik, ya Allah, ini mungkin riya ada di hati saya ya Allah. Ini pelajaran untuk kita sendiri. Kau mulai wong Pak, delok iki lho, nek nang ngarepe wong akeh wakas kok ngene. Tapi nek ijen males ngene. Kau lek pilih. Sing enak iki nilainya awake dhewe napa nilai wong liya? Sing paling enak iki nilai wong liya, Pak. Nggih mboten? Nek nilai awake dhewe kadang-kadang karo, Pak. Makane nek jare wong Jawa niku delok ini. Sebab delok citoke dhewe lah gak iso lah. Sing iso lah delok citoke kancane Pak. Artinya apa? Melihat kesalahannya diri sendiri itu sulit Pak. Tapi melihat kesalahan orang lain begitu mudah. Terakhir Pak, tandanya perbuatan riya yang harus kita antisipasi apa? Wa yazidu fi amali idza anfa. Yang keempat, wa yanqusu idza damma bi. Kita berhati-hati kalau amal beribadah meningkat jika dipuji oleh orang lain.
Tetapi ketika dihina oleh orang lain, tidak diberi penghargaan, dicela orang lain, menurun, bahkan begok. Begok. You understand begok? Begok itu apa? Begok, Pak. Jadi ada indikasi ketika berbuat riya itu, orang itu kalau dipuji orang lain, ya Allah, aku dilemu kok tambah atas ini. Iki apakah ada indikasi riya? Ya Allah, beristighfar sendiri, Pak. Tapi ketika dicela orang lain, langsung plus. Allah harus kelekan, usah ini, ya jadi blok lain, terus bisa ini. Hilang, Pak, begok, Pak. Di punya saya ya, Pak, kalau takmir begokan ya, Pak. RT RW begokan ya, Pak, ya, Pak. Di bulan nanti gak dipuji titik oleh sebegok, Pak, sahabat. Ini ku nang Bogor, Pak, tapi ini kan betul enten nang ngoten niku. Apa ini ketua takmir wis 15 tahun iki, Pak, sahabat. Iku tak ditanya di takmir sebegokan yo kathah, Pak, ngoten niku, Pak. Nah, ini kita antisipasi, Pak, seperti itu supaya kita tidak termasuk orang-orang yang beribadah ada indikasi riya, tidak ikhlaskan itu. Ini tiang agama yang pertama, Pak. Penegak pelurus agama kita yang pertama, liya'budullaha mukhlisina lahud-din. Siapa dulu, Pak? 38 kurang 2 menit, Pak. Ya ini cukup, Pak. Saya stop dari sini dulu. Pelurus agama yang kedua dan yang ketiga tak terangkan di kajian Ramadan tahun depan, Pak. Mungkin Pak ini siasat itu udah menang, Pak. Ya kan? Apa itu penegaknya? Yang kedua, hunafa'a wa yuqimus shalah. Penegak pelurus agama kita yang ketiga adalah wa yutuz zakat. Ayo, Pak, ini di akhir Ramadan. Ayo wa yutuz zakat, jangan sampai kita lepaskan. Baik zakat fitrah maupun zakat mal, ayo kita laksanakan untuk penegak penyempurna agama kita. Mungkin ini Bapak Ibu yang bisa saya sumbangkan di akhir Ramadan di hari yang ke-23 ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di Ramadan yang sudah sampai di hari ke-23 ini senantiasa mendatangkan rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan umur panjang barokah, bisa ketemu Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatillah lahul Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama membaca doa berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim.